Salam saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera, salam sehat, dan semangat di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan hari ini yang saya percaya akan memberkati setiap kita. Firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 43 ayat 4. Bunyi firman Tuhan berkata demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Haleluya. Saudara, judul renungan kita hari ini adalah engkau berharga. Saya dan saudara berharga. Saudara yang terkasih, sebuah lukisan harganya ditentukan dari siapa yang melukis. Kalau dilukis oleh pelukis terkenal, tentu harga lukisan itu sangat mahal harganya. Sebuah buku, saudara, harganya ditentukan dari siapa penulisnya. Kalau dia adalah seorang penulis yang terkenal, tentu harga bukunya semakin mahal. Demikian juga dengan mobil. Harga sebuah mobil ditentukan dari mana dia diproduksi. Kalau diproduksi dari Jepang, Cina atau Korea, itu sangat menentukan harganya. Atau dari Eropa, atau dari Amerika. Sangat menentukan harga mobil tersebut. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita, saudara, sebagai manusia? Apa yang menentukan nilai dan harga hidup kita? Bagi kebanyakan orang, saudara, harga dan nilai hidupnya ditentukan dari kekayaan. Ya kan? Dari harta yang dia miliki. Seberapa banyak mobil yang dia punya. Seberapa mewah rumah yang dia miliki. Seberapa tinggi jabatan yang dia emban, yang dia sandang. Pekerjaan, barang-barang branded seperti misalnya tas. Ya kan, ada tas yang harganya sampai 500 juta, saudara. Dan itu menentukan nilai seseorang. Belum lagi keluarga, ya kan? Kalau dia dari keluarga yang berada, dari keluarga yang apalagi dari keluarga kerajaan, wah, dia merasa bahwa nilai hidupnya berharga. Belum lagi pendidikan dan kecerdasan. Lalu bagaimana dengan kita manusia? Apa yang menentukan harga dan nilai hidup kita? Saudara, bagi kebanyakan orang, nilai dan harga hidupnya ditentukan dari kekayaan, mobil, rumah mewah, jabatan, pekerjaan, barang-barang branded, saudara, keluarga, pendidikan, kecerdasan, dan lain sebagainya. Semua hal-hal yang memang dunia ini cari, saudara. Kalau semakin tinggi jabatan, semakin banyak harta yang dimiliki, maka membuat harga diri seseorang semakin tinggi, semakin berharga menurut kacamata dunia. Demikian pula sebaliknya, saudara. Semakin orang tidak memiliki apa-apa, mungkin tidak punya jabatan, mungkin tidak punya pekerjaan, maka akan merasa dirinya, saya tidak berguna, saya bukan siapa-siapa, ya kan? Demikian kenyataan yang bisa kita alami dalam kehidupan bersosial di masyarakat, saudara. Seringkali orang memandang orang lain dari jabatan, dari harta, ya kan? Kalau dia orang kaya, tentu kita lebih menaruh hormat. Kalau dia orang yang terpandang, ya kan, di dalam masyarakat, kita lebih menaruh respect kepadanya. Tetapi kalau dia orang-orang sederhana, orang yang tidak memiliki apa-apa, ya kita seringkali tidak menganggapnya. Demikian yang terjadi, itu adalah kenyataan, saudara. Saudara, namun apa kata Tuhan tentang hidup kita? Apa yang membuat nilai dan harga diri kita? Itu tidak ditentukan dari apa yang saya sebutkan tadi. Dari semua apa yang kita miliki, harta, jabatan, dan kekayaan, dan lain sebagainya. Tetapi ditentukan dari apa kata Tuhan tentang kita. Tuhan berkata, engkau berharga dan mulia di mataku, engkau kukasihi. Ya kan, saudara? Itu lebih berarti daripada pengakuan orang lain. Tuhan sendiri yang berkata demikian. Tentu Tuhan tidak lihat dari apa yang kita punya, ya kan? Tetapi Tuhan memutuskan berkata, engkau berharga. Saya dan saudara berharga. Saudara, biasanya kita mulai mempertanyakan apakah Tuhan mengasihi saya, apakah saya berharga di mata Tuhan pada saat-saat kita ada dalam titik terendah dalam hidup kita. Ketika krisis melanda kehidupan kita, pergumulan, persoalan hidup
datang silih berganti. Dan kita mulai berkata, ya Tuhan, apakah saya layak? Apakah saya ini dicintai oleh Engkau? Saudara, kenyataannya bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Tidak peduli seburuk apapun masa lalu kita. Tidak peduli separah apapun situasi keadaan yang sedang kita alami hari-hari ini. Bahkan tidak peduli dosa-dosa masa lalu kita, keburukan masa lalu kita. Tetapi Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Engkau bernilai, engkau mulia. Saudara, kita sangat berharga. Kita sangat mulia di mata Tuhan. Sampai-sampai saudara, Dia mau rela datang ke dalam dunia ini mencari kita yang berdosa. Ya kan saudara? Yesus datang ke dalam dunia mencari kita yang berharga ini. Yang menurut dia mungkin tidak berharga, tapi bagi Tuhan berharga. Dia mau datang. Bahkan Tuhan tidak menebus kita dengan semua kemewahan yang dunia miliki, seperti emas dan perak, uang dan lain sebagainya. Tuhan tidak menebus kita dengan itu. Tetapi Tuhan menebus kita dengan darah yang mahal, kata firman. Artinya apa saudara? Bahwa harga dan nilai hidup kita setara dengan darah Yesus yang kudus dan mahal itu. Yang tidak ada bandingnya dengan emas dan perak yang dunia anggap mewah. Kita lebih tinggi value kehidupannya daripada apa yang dunia anggap, saudara. Kita berharga. Bahkan saudara, kalaupun kita adalah satu-satunya orang yang hidup di dalam dunia ini, satu-satunya orang berdosa, dan yang lainnya semuanya adalah orang kudus, kita hanya sendiri orang berdosa, apakah Tuhan masih mau datang? Jelas, saudara. Tuhan pasti mau datang mencari dan menebus hidup kita. Hal ini terlihat jelas dari gambaran tentang gembala yang menemukan dombanya yang hilang. Dia meninggalkan yang 99 ekor dan mencari seekor domba yang hilang. Juga terlihat jelas isi hati Tuhan dari seorang wanita yang menemukan dirhamnya kembali. Ketika menemukan dirham itu, dia bersuka cita memanggil para sahabatnya, para tetangganya dan berpesta. Kenapa? Karena berharga. Demikian juga kita sangat berharga, sangat bernilai bagi Tuhan, sehingga Dia mau rela datang mencari kita. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah merasa diri bahwa tidak punya harga. Jangan pernah merasa diri tidak ada gunanya. Jangan merasa putus asa ketika engkau mungkin tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Tidak peduli seburuk apapun masa lalu kita, atau apapun keadaan kita saat ini. Jangan peduli apa kata orang tentang hidupmu. Barangkali orang mencemooh, barangkali orang menghina, barangkali orang memandang sebelah mata. Tetapi percayalah apa kata Tuhan tentang hidupmu, bahwa engkau berharga. Renungkan ini setiap hari saudara, maka akan mempengaruhi pola pikirmu. Renungkan ini setiap hari, maka akan mempengaruhi perilakumu. Tidak mungkin kita yang punya nilai tinggi, punya harga diri yang tinggi, akan melakukan hal-hal yang remeh, akan melakukan hal-hal yang berdosa. Kita akan berperilaku sesuai dengan harga diri kita yang tinggi. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan ingatkan kami bahwa kami ini berharga bukan karena apa yang kami punya, tetapi Engkau sendiri yang mengatakan kami bernilai, kami mulia di mata-Mu. Tuhan, terima kasih sehingga ketika kami menghadapi persoalan dan pergumulan hidup ini, kami tetap kuat karena nilai hidup kami tidak ditentukan dari apa-apa, tetapi dari apa yang Tuhan katakan tentang hidup kami. Terpuji nama-Mu, berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.